Presiden Joko Widodo akan tetap mengejar pengungkapan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, meski Jenderal Tito Karnavian sekarang tak lagi menjabat sebagai Kapolri. Tito Karnavian diketahui ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi kabinet dengan menjadi Menteri Dalam Negeri. Meski begitu, Jokowi mengaku akan tetap mengejar pengungkapan kasus Novel Baswedan di bawah Kapolri yang baru. Presiden Joko Widodo akan tetap mengejar kepolisian mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan, meski saat ini Tito Karnavian tak lagi menjabat sebagai Kapolri. Kasus Novel Baswedan sebelumnya diketahui dipegang oleh Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kapolri. Meski kini Tito Karnavian ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Jokowi, namun pengungkapan kasus Novel Baswedan akan dikejar ke Kapolri yang baru. Jokowi menegaskan ia sudah meminta laporan pada Tito soal kasus Novel Baswedan sebelum menunjuk Tito Karnavian sebagai Mendagri dan memberhentikannya dari Kapolri. Ia mengaku pengusutan kasus tersebut sudah mengalami kemajuan meskipun pelakunya belum terungkap. Sebelumnya tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri gagal mengungkapkan pelaku penyerangan. Kapolri kemudian membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti temuan yang telah didapatkan oleh TGPF. Namun hingga batas waktu tersebut lewat, kasus Novel Baswedan masih juga belum terungkap. Bersamaan dengan hal itu, Jokowi justru menunjuk Kapolri Tito Karnavian sebagai Mendagri di kabinetnya yang baru. Sebagai pengganti Tito, Jokowi mengajukan Kabareskrim Komjen Pol Idam Aziz sebagai calon tunggal Kapolri. Untuk sementara, Wakapolri Komjen Aridono yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kapolri saat ini. Bukankah sekarang ini kasus penyerangan kepada saya kan sedang diperiksa. Kalau memang ternyata Pak Kapolri tidak ada kaitan dengan hal itu, tentunya beliau akan mengungkap. Tapi kalau ini penyerangan kepada saya tidak juga diungkap, saya khawatir kemudian orang menjadi yakin dengan hal itu. Ya semoga aja Pak Kapolri kemudian mengambil langkah yang tepat untuk mengungkap kasus penyerangan kepada saya dengan serius. Ikuti terus tribunnews.com untuk mengetahui berita terbaru lainnya melalui tayangan Tribun News Update. Jangan lupa subscribe ya. Jokowi kesel kinerja kabinetnya tidak maksimal. Lah kok bisa kesel juga bro? Waktu itu kan ente yang ngangkat si Tito menjadi menteri toh. Dan semua orang tahu kalau ente nugasin si Tito untuk mengungkap kasus Novel Baswedan. Tapi si Tito kagak bisa kerja dan Anda menganggapnya sebagai suatu prestasi yang menggembirakan. Hingga mengangkatnya menjadi Menteri Dalam Negeri. Yang lebih bijak di sini siapa bos? Lalu Anda kesel gara-gara menteri yang lainnya tidak bisa kerja maksimal. Wow, bagaimana perasaan menteri-menteri Anda dibilang tidak bisa kerja maksimal? Padahal mereka tahu bahwa Anda sendiri yang mengangkat si Tito menjadi menteri. Coba deh, bayangin lagi. Anda kasih tugas buat Tito untuk mengungkap kasus Novel dan tidak bisa dikerjakan oleh si Tito. Tapi Anda malah mengangkatnya menjadi menteri. Lalu Anda kesel dengan para menteri-menteri yang tidak maksimal kerjanya. Jika memang ada sesuatu di balik pengangkatan Tito menjadi menteri, atau mungkin ada kepentingan yang lain, hingga mengesampingkan kepentingan hukum dan kehormatan bangsa. Tapi tolonglah jangan terlalu kesel, karena itu bisa dicurigai sebagai diskriminatif atau pilih kasih. Diskriminatif terhadap menteri-menteri yang lain pasti membuat kecurigaan. Dan sudah pasti juga mereka bakalan kesel. Jadi kita sudahi aja lah segala omong kosong untuk membangun negara ini. Gak usah munafik. Ini bos, kalau mau kerja maksimal kan pasti butuh dana, budget, dan uang yang cukup besar. Jadi gimana mau kerja maksimal kalau uangnya udah ditilep duluan? Jadi nggak usah terlalu kesel lah bos. Kerja yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu maksimal. Takutnya menteri Anda bisa stres. Dan kalau dipaksain untuk maksimal,
bisa-bisa mereka bakalan banyak tuntutan juga. Seperti minta naik gaji, minta bonus, uang saku, insentif, fasilitas mewah, dan pengawalan super. Kalau udah begitu kan sama aja bohong bos. Kerja maksimal tapi tuntutan banyak. Ya enggak? Mendingan kerja biasa-biasa ya dah. Kayak orang dulu bilang enakan zaman Soeharto. Bener. Yang penting happy semua gitu bos. Ya enggak? Yang penting ABS, asal Bapak senang. Oke bos. Peace. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam menangani krisis. Dalam sidang Kabinet 18 Juni 2020 yang baru diunggah hari ini, tampak jelas kemarahan Presiden yang dengan suara tinggi menegur para menteri. Bahkan Presiden mengancam akan mengganti para menteri atau membubarkan lembaga negara. Mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya, beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya, entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya
saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.